Halo semuanya, jumpa lagi kita di 0 Celsius. Sebelumnya kita membahas dampak perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, termasuk kekeringan, volume curah hujan, dan lain-lain yang berdampak merusak dan menimbulkan tantangan bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan tentunya akan berdampak negatif pada jaringan transportasi, mata pencaharian, sistem pangan, dan infrastruktur yang kita andalkan untuk menjalani kehidupan sehat. Adaptasi melibatkan pengambilan keputusan bagaimana mengatasi perubahan-perubahan ini. Hal ini mencakup keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan organisasi untuk memperkirakan cara terbaik menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Untuk menginspirasi, orang-orang di seluruh dunia melakukan upaya yang hebat untuk mengatasi pemanasan global ini. Mungkin dengan mengendarai mobil listrik, berhenti makan daging, atau mulai berpikir 2 kali untuk fast fashion. Seiring kita juga menjaga lautan, hutan, dan tanah untuk jadi lebih baik, maka alam juga akan melakukan hal yang sama pada kita dengan mencegah sebagian gas rumah kaca masuk ke atmosfer. Tentu saja semua hal itu bagus dan perlu, tapi itu tidak lagi cukup. Kita perlu melakukan adaptasi iklim secara penuh. Sederhananya, adaptasi berarti menyesuaikan dengan perubahan yang sudah dimulai. Adaptasi berarti mengurangi kerentanan kita terhadap kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan kekurangan pangan. Jadi kita perlu meningkatkan upaya untuk mulai beradaptasi karena dampak pemanasan global akan semakin meningkat. Para pemimpin di pemerintahan dan bisnis juga perlu memikirkan cara mereka mengambil keputusan. Mereka perlu memahami risiko perubahan iklim dan memperhitungkan risiko ini dalam rencana, kebijakan, dan investasi mereka. Dan masyarakat perlu menyisihkan sebagian penghasilannya juga untuk mendukung biaya adaptasi yang diperlukan. Berikut beberapa contoh hal yang perlu kita lakukan untuk adaptasi selanjutnya. Seperti di Bangkok, mereka mengubah jembatan kereta api yang terbengkalai menjadi taman tinggi yang membantu menyerap peningkatan curah hujan sekaligus mengurangi polusi udara. Di Vietnam, di Delta Mekong, di mana permukaan kenaikan laut telah menggenangi sawah dan merusak panen, para petani mengurangi kerugian dengan menanam varietas yang lebih kuat dan beralih ke tanaman yang baru. Di Denmark, para insinyur dapat mendesain ulang jalan-jalan kota agar tidak terlalu rentan terhadap banjir. Dan di negeri kita sendiri, Indonesia, seorang eksekutif bisnis dapat menggunakan data dan peta risiko air untuk membantunya memutuskan di mana akan menginvestasikan uangnya. Dan pemerintah dengan organisasi-organisasi lingkungan beberapa menanam hutan bakau untuk melindungi desa-desa dari banjir dan menciptakan daerah penangkap ikan sebagai bonusnya, yang seharusnya kita dapat memaksimalkan penerapannya. Dan ini bukan tanggung jawab para pemimpin dan orang-orang yang menulis cek saja, tapi juga terserah pada Anda sekalian dan saya. Masing-masing mempunyai peran penting yang untuk dimainkan. Tindakan kita juga tidak harus mewah atau berteknologi tinggi. Harganya bisa murah dan praktis. Seorang penduduk Manchester dapat menghijaukan taman ubinnya sehingga hujan deras akan mengalir ke dalam tanah dan pepohonan akan membuat rumahnya tetap sejuk. Seorang perencana kota di Kolombia dapat mengecat rumahnya dengan warna putih untuk mengalihkan panas yang berbahaya. Dan tahukah Anda bahwa ada beberapa jenis pohon yang lebih tahan api dibandingkan pohon lainnya? Kita dapat searching di Google
yang fungsinya dapat membantu melindungi rumah dari kebakaran. Adaptasi akan membuahkan hasil bagi kita semua. Kita akan menyelamatkan nyawa, melindungi alam, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan peluang-peluang baru. Dan misi adaptasi baru saja kita mulai.